Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan rangkaian, seri, dan paralel. Lalu ada ciri-ciri rangkaian seri. Nah, ciri-ciri rangkaian seri ini adalah arus listrik sama besar di setiap komponen karena hanya ada satu jalur aliran arus. Yang kedua, ada tegangan terbagi sesuai jumlah dan nilai hambatan. Tegangan total sama dengan jumlah tegangan pada setiap komponen. Ketiga, jika salah satu komponen putus, maka seluruh rangkaian tidak akan berfungsi. Yang keempat, jumlah hambatan total lebih besar, yaitu hasil penjumlahan semua hambatan. R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah dengan titik-titik. 5. Pemasangan sederhana karena komponen disusun berurutan dalam satu jalur. Ciri-ciri rangkaian paralel. 1. Arus listrik terbagi ke tiap cabang sesuai nilai hambatannya. Sedangkan tegangan pada setiap cabang sama besar dengan tegangan sumber. 2. Jika salah satu cabang putus, cabang lain tetap berfungsi karena ada jalur arus lain. 3. Hambatan total lebih kecil daripada hambatan terkecil yang ada. Dengan rumus R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per 3 hingga seterusnya. Yang keempat, bersifat lebih hemat energi untuk beban yang sama dibanding seri karena hambatan total kecil. 5. Pemasangan lebih rumit dibanding seri karena harus membuat cabang-cabang jalur arus. Oke, halo. Kali ini saya akan membuat rangkaian listrik seri. Pertama, ambil dulu kabel, lalu disambungkan ke bawah, ditarik sedikit, lalu di atasnya kasih bohlam lampu. Kasih satu kabel lagi, lalu satu buah lampu lagi. Sampingnya dikasih saklar satu buah, dan dilanjut dengan kabel mengarah ke bawah, lalu kabel lagi di bagian sini. Siapkan 2 buah baterai. Selanjutnya tahap terakhir yaitu tambahkan kabel dan tersambung. Ini dia rangkaian seri. Lalu kita cek tegangannya menggunakan voltmeter. Tegangannya yaitu 9 voltmeter dan ampere meternya senilai 0,90 ampere. Sekian. Selanjutnya, kita akan menghitung hasil rangkaian seri dengan menggunakan rumus RS sama dengan 10 ditambah 10 hasilnya 20. I sama dengan V per R dengan 18 per 20. Hasil sama dengan 0,9 ampere. V1 sama dengan I dikali R1 sama dengan 0,9 dikali 10 hasilnya 9 volt. V2 sama dengan I dikali R2 sama dengan 0,9 dikali 10 hasilnya 9 volt. Nah, jadi yang kata
dua baterai yang kami gunakan ini sesuai hitungannya. Selanjutnya setelah menghitung pembuktian dua baterai tersebut, nah lalu kita total. V total sama dengan V1 ditambah V2 sama dengan 9 ditambah 9 hasilnya 18 volt. Nah untuk hasil hitungan kedua gabungannya ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung hasil rangkaian paralel. Rumus I per R dengan 1/10 ditambah 1/10 sama dengan 2/10. Nah 2/10 ini kita balik nanti 10/2, hasilnya sama dengan 5 ohm. Selanjutnya kita menghitung I total. V per RP sama dengan 9/5. 9 dibagi 5 sama dengan 1,8 ampere. Langsung kita menghitung I1 sama dengan V per R1 sama dengan 9/10. Hasil sama dengan 0,90 ampere. I2 hanya kita menghitung I2 V per R2 sama dengan 9/10 juga sama 0,90 ampere. Hasilnya kita menghitung I total. I1 ditambah I2 0,90 ditambah 0,90 hasilnya sama dengan 1,80 ampere. Nah kita menghitung V nya. V sama dengan I dikali R sama dengan 1,8 dikali 5, hasilnya 9 volt. Kesimpulan, rangkaian seri memiliki ciri arusnya sama di setiap komponen, tegangannya terbagi, dan jika satu komponen rusak, maka seluruh rangkaian terputus. Hambatan totalnya lebih besar karena hasil penjumlahan seluruh hambatan, sedangkan rangkaian paralel memiliki ciri tegangannya sama di setiap cabang, arusnya terbagi, dan jika satu cabang rusak, cabang lain tetap menyala. Hambatan totalnya lebih kecil daripada hambatan terkecil yang ada. Jadi, rangkaian seri cocok untuk penggunaan sederhana. Sedangkan rangkaian paralel lebih praktis dan banyak digunakan pada instalasi listrik rumah karena lebih aman dan efisien.